يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان انهدوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوما طميحا يلقى حماما كل من يأتيك يوما طميحا يلقى حماما Pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pemimpin apel. Pemimpin apel. Hormat. Gerak. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan. Lapor upacara Hari Nasional 1/22 Oktober 2016 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Penghormatan kepada bendera merah putih. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu Mars NU diikuti seluruh peserta upacara.
istirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Mari kita pakai takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, rasa syukur sekali lagi kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati Hari Santri insyaallah yang kedua pada tanggal 22 Oktober 2016. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang saya hormati, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah telah mencanangkan Hari Santri, di mana tradisi santren ini sudah ada sejak sebelum zaman kemerdekaan, sudah ada sejak sebelum kita lahir. Oleh karena itu, momentum Hijriah di tahun 1438 sekaligus 22 Oktober 2016 sebagai Hari Santri, maka ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, dalam surah Ar-Ra'd dan surah Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah jiwanya sendiri-sendiri. Anak-anak yang sekalian, kita dilahirkan di dalam bentuk yang berbeda, baik dari segi fisik, dari segi spiritual, dan lingkungan yang berbeda. Tetapi kita memiliki keinginan yang sama. Kita ingin menjadi anak yang soleh, kita ingin menjadi anak yang baik, kita ingin menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa, terutama bagi agama kita. Oleh karena itu, kita di sini adalah belajar di lingkungan Pondok Pesantren Al-Hidayah, di mana salah seorang pendiri, Kiai Ismail, mendirikan pendidikan yang terpadu antara pesantren dan madrasah dengan maksud dan tujuan tidak ada lain dan tidak bukan agar kita menjadi anak-anak yang soleh. Kelahiran kita yang berbeda, yang bermacam-macam. Ada yang anaknya petani, ada yang anaknya pedagang, ada yang anaknya PNS. Mungkin di antara orang tua kita ada yang pangkat, di antara orang tua yang biasa-biasa saja. Tapi semuanya itu kita harus berjuang bersama-sama dalam rangka merubah diri kita dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak ngerti menjadi ngerti, dari tidak pinter menjadi pinter, dari jahil menjadi alim. Itu kita harus berupaya dan berusaha, termasuk timingnya saat ini adalah dalam rangka memperingati Hari Santri. Karena kita tidak akan menjadi manusia yang berguna manakala kita tidak berusaha, kita tidak berikhtiar dengan belajar yang sungguh-sungguh, baik belajar ilmu agama, belajar ilmu sosial, eksak dan lain sebagainya, yang pada prinsipnya kalau kita mempelajari ilmu-ilmu yang manfaat, insya Allah kita akan menggapai kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Anak-anak sekalian yang saya hormati, yang kedua, dalam dua ayat yang disebutkan Ar-Ra'd maupun Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Sudah hafal semua dalilnya. Allah akan mengangkat derajat satu kaum apabila dia memiliki keimanan dan dia memiliki keilmuan. Kita terlahir dari putra-putri orang yang biasa-biasa. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh belajar, memerubah diri kita dari jahil menjadi alim, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu, maka insya Allah kita nanti sekali lagi akan menjadi orang-orang yang berguna
akan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. La gharbata lil fadil wala sakana lil jahil. Tidak akan susah bagi orang-orang yang memiliki kelebihan. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak akan mendapatkan ketenangan bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan atau kelebihan apa-apa. Oleh karena itu anak-anak sekalian yang saya cintai, kita sudah pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan. Hanya masalahnya apakah kita pandai menggali potensi-potensi yang ada pada diri kita, potensi-potensi kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan nukil Syekh Al-Bujairimi dalam kitab Imriti, kalau nggak salah baris ke-22. Beliau berkata, idil fata hasba yaqadi rufi' wa kullu man lam yantaqid lam yantafi. Anak-anak santri sudah makanan sehari-hari udah hafal. Idil fata hasba yaqadi rufi'. Ketahuilah bahwa seorang pemuda itu dia derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung iktikadnya, tergantung ikhtiarnya, tergantung usahanya. Ketika dia belajar, apakah dia rajin belajar? Apakah dia mau mutolaah? Ya. Mutolaah itu membaca ulang ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh bapak dan ibu guru. Tergantung di situ. Idil fatah hasbah diqadi rufi. Tergantung nekatnya. Apakah para santri, para siswa ini mau bangun malam, bersusah-susah di saat orang lain pada tidur, mau sholat tahajud, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perubahan nasib, untuk terbukanya hati supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Tergantung dari kita. Kalau kita orang yang nekat, rajin bangun malam, rajin sholat duha, rajin belajar, insya Allah rufi, kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man lam yantaqid lam yantafi. Semua manusia, semua orang yang tidak nekat, yang tidak belajar sungguh-sungguh, peringatan kami khusus yang biasanya terlambat, ya, yang tidak sungguh-sungguh, lam yantaqid, yang tidak nekat, yang tidak disiplin, maka dikhawatirkan anak-anak seperti ini masa depannya suram. Bayangkan, masih sekolah saja selalu terlambat, ya. Nanti bekerja terlambat memasukkan lamaran, nikah terlambat sampai tua karena rabi-rabi, karena biasa terlambat, sholat terlambat, ya, semuanya terlambat, sampai masuk surga pun terlambat karena biasa nggak disiplin sejak dini. Oleh karena itu anak-anak sekalian, dari Raudhul Atfal, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, mari kita menjaga kedisiplinan. Bukankah sholat kita maknanya salah satunya adalah menjadikan kita sebagai orang yang disiplin? Tidak boleh sholat di luar waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu waktunya sudah ditentukan. Kalian masuk jam berapa sudah ditentukan. Masuk ikutin ekstra pengajian sudah ditentukan. Pulang jam berapa sudah diatur waktunya. Ini salah satu penjabaran daripada makna ibadah sholat yang setiap hari kita lakukan. Jadi Asy-Syaikh Bujairimi mengatakan idil fatah hasba yaqadi rufi wa kullu man lam yantaqid lam yantafi. Oleh karena itu nekatlah dengan disiplin. Silahkan terutama adik-adik pesantren yang santri tulen. Ini yang pesantren namanya santri beneran, santri mungkin. Yang nggak pesantren ngaji namanya santri kalong, pokoknya bilang ngaji. Karena malam dok datang siangnya nggak ada, malam ngaji siangnya nggak ada. Semuanya santri, nggak ada yang tidak santri. Oleh karena itu semuanya harus nekat. Kebiasaan santri yang baik, bangun malam, mutolaah, belajar mengkaji ilmu-ilmu yang telah diajarkan bapak ibu guru. Ini harus senantiasa kita ulang. Kebiasaan tiap hari, setiap hari membaca Quran. Ini harus senantiasa kita laksanakan di dalam momentum memperingati hari santri ini. Yang kedua, Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna ala i'tibar li dzati. Ini sumpahnya seorang yang alim di antara madzhabul arba'ah. Al-Imam Syafi'i mengatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa.
hidupnya seorang pemuda, anak-anak saya anggap pemuda dari MI sampai Madrasah Aliyah, seluruhnya anak-anak yang muda. Kalian dikatakan hidup, kata Imam Syafi'i, ya, hayatul fata wallahi demi Allah bil ilmi wat tuqa. Karena kalian memiliki ilmu, kalian memiliki ketakwaan, kalian dikatakan orang yang hidup. Kalau kalian tidak memiliki ilmu, kalian tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak menjauhi larangan-larangan Allah, kata Imam Asy-Syafi'i, la tibara lidzati. Hakikatnya pemuda gak punya ilmu, gak punya ketakwaan, bukan pemuda lagi. Secara fisik dia pemuda, tetapi hakikatnya dia bukan seorang pemuda, atau mungkin mayat yang berjalan. Karena dia tidak berilmu, dia tidak punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Syekh Bujairimi, bahwa kita para santri, anak sekalian, demi merubah nasib yang mungkin sekarang orang tuanya perancangan kecil-kecil, mungkin buruh matun, mungkin mencangkul, tetapi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, dengan kasab berusaha, bekerja yang sungguh-sungguh, belajar yang sungguh-sungguh, bangun malam yang sungguh-sungguh, saya yakin bahwa nasib anak-anak para santri di Al-Hidayah ini akan berubah 180 derajat. Anak-anak yang saya hormati, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Dua kata seorang alim, apa yang dikatakan Al-Bujairimi dengan Al-Imam Asy-Syafi'i kiranya sudah cukup bagi kita untuk memberikan motivasi bahwa kita sebagai santri Nusantara, sebagai santri daripada Kiai Ismail, paling tidak kita mensuruh diteladani, mencontoh beberapa amalan-amalan beliau. Di antaranya adalah istiqomah dalam beribadah, kemudian istiqomah dalam sedekah, dan istiqomah dalam senantiasa memberikan pertolongan kepada orang lain. Saya hadir di Al-Hidayah tahun 96, sudah tidak menemui lagi beliau almarhum Al-Mafrullah, tapi saya juga mengetahui sebagian dari karomah mereka. Saya mendengarkan dari beberapa amal soleh mereka. Kalau kita ingin menjadi santrinya almarhum Kiai Ismail, meskipun beliau sudah wafat, maka silahkan beribadah secara istiqomah. Karena salah satu keteladanan beliau adalah melaksanakan ibadah secara istiqomah. Yang kedua, gemar memberikan pertolongan kepada orang lain. Salah satu ciri-ciri seorang ulama, salah satu ciri-ciri kiai adalah gampang, mudah, ringan tangan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Dan yang ketiga, banyak-banyak sedekah. Kemudian yang terakhir, paling akhir, apa santri itu? Kalau di WhatsApp saya definisikan secara panjang, tapi sudah 30 tahun yang lalu. Mungkin kalian belum lahir. Saya di pesantren, ya, yang namanya definisi santri sudah disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Iskak Nurul Yakin dari Wonorejo Pasuruan, jadi dari Pondok Al-Islam. Beliau mondok di Tebuireng 6 tahun, di Gading 1 tahun, di Al-Islam 4 tahun. Kiai Haji Iskak Nurul Yakin, kalau ceramah enak, itu dia mendirikan santri. Yang pertama, kalau kita ingin jadi santri, itu dimaknai salikun ila thalabil ilm. Kalau kita pengen santri, syaratnya yang satu adalah kita berjalan dalam rangka mencari ilmu pengetahuan. Nek sekolah gak gelem sinau, berarti lek sekolah gak temenanan, santri ini gak temenanan. Kalau sekolah menerima pelajaran dengan sungguh-sungguh, ilmu diperdalam, dikaji, dimutolaah dengan sungguh-sungguh, inilah namanya salah satu unsur santri yang ada pada diri kita. Jadi santri itu berjalan, ya, untuk mencari ilmu pengetahuan. Sinnya seperti itu. Ini utak atik gaduh. Kemudian kalau dia sudah berjalan mencari pengetahuan, kemudian dia sudah mendapatkan ilmu yang cukup, maka nanti naibun anil masyayikh,
ganti kiai-kiai, ganti ustadz, ganti bapak ibu guru. Karena sudah memiliki ilmu yang cukup, ilmu yang manfaat, maka para santri nanti berfungsi mengganti para ustadz, mengganti para masyayikh, mengganti para alim ulama. Kemudian ketiga, tak itu tarikun anil ma'asi. Santri gak oleh gelutan, santri gak oleh sekat, gitaran, remi, ngerokok, getabrus. Karena ngomong itu, jangan dikira orang ngomong gak dosa. Orang ngomong itu ingkar terhadap nikmat kesempatan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau omongnya tidak manfaat dunia dan akhirat, maka ngomong itu juga dosa. Namanya mulghah, menyia-nyiakan, mengingkari nikmat kesempatan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarikun anil ma'asi. Jadi ojo sampai gedabrus, sekat, remi, gitaran, ini dibuang jauh-jauh kalau kita merasa santri. Nek seperti itu nanti mulai dari bandar dadu santri ini. Jadi santrinya itu harus ngaji, ya kayak dihafalkan tadi. Konsepnya ilmu manfaat sudah dibaca, itu harus dicerna. Berikutnya rohibun ilal khairat, senang kepada kebaikan-kebaikan, senang menolong orang lain, senang tahajud, senang mutolaah, senang ngaji, itu namanya santri. Ya. Termasuk senang mandi. Ono santri gak tawadus. Iki problem. Ono santri sing kaos kaki yang muni badek dibuang. Oh, enggak boleh. Rohibun ilal khairat, senang kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kaos kakinya itu dicium temannya, apalagi pedalamannya. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi harus dibersihkan semua. Kemudian ya'udu minal ma'had, ya, kemudian ya pokoknya balik ke omah, akhirnya nanti di rumah itu menyampaikan ilmu-ilmu yang dipelajari ketika di pesantren. Kalau sudah mencari ilmu, karena di pesantren, karena di sekolah ini diadakan muhadharah, khitbah latihan pidato, diajari wiritan, diajari istighosah, diajari manakipan, sehingga kalau di rumah santriku ono manakipan, oh kiai, sapa mimpin istighosah, kiai, sing imami sholat kiai, kiai dari kiai jenenge. Jadi kiai dari kiai. Karena apa? Karena ilmunya banyak, bisa diandalkan, sehingga pulang dipanggil kiai. Sebenarnya apalah arti sebuah nama. Tapi kalau kita bisa, disuruh khutbah bisa, suruh ceramah bisa, mimpin tahlil bisa, istighosah bisa, maca Quran bisa, kiai, akhirnya ganti kiai. Mudah-mudahan di antara kurang lebih 1.117 siswa-siswi dari madrasah Rodotul Atfal sampai madrasah Aliyah, nanti pulang ada yang mengganti para ustadz yang berdiri di depan ini, ada yang mengganti para gus. Jadi jangan yakin dengan paradigma lama. Santri ini sekarang modern, pakaiannya bagus, kendaraan bagus, sugih. Di sekitar kita ini ada miniatur santri. Gus Mukhlas sing alit tolong ya santri, so nambani wong, so nulung santri. Gus Uli hafal Quran santri, Pak Mukhlis jadi pejabat cilik-cilikan di depan santri semua. Ya, Gus Ali dari wong smuke, dari pembor pabrik rokok santri. Jadi santri jangan dikisahkan. Kalau santriku sarungi ngepir, sandalnya jepit sisian, kupluhe soklat, ireng kali soklat, dipangan rayap, berintik-berintik, mana itu kayak gak pantas. Jangan dikisahkan santri seperti itu. Ya. Jadi santri itu ada perubahan-perubahan. Oleh karena itu anak-anak, sekali lagi kita belajar sungguh-sungguh. Mudah-mudahan jadi santri beneran, sebagaimana yang saya utarakan. Mulai dari ayat Al-Quran, mari kata Syekh Al-Bujairimi, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i, mudah-mudahan semua itu berinspirasi, membawa keyakinan bagi kita semua untuk belajar sungguh-sungguh, baik belajar agama maupun pengetahuan umum, yang pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang berguna bagi agama kita, bagi orang tua kita, bagi masyarakat lingkungan kita, dan bagi nusa dan bangsa kita. Janganlah kita menjadi kotoran-kotoran yang ada di masyarakat. Janganlah kita menjadi anak yang menjadi sumber masalah dari kehidupan di masyarakat. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijadikan anak yang soleh,
dijadikan anak yang solihah, jadi orang yang ahli ilmu, jadi orang yang ahli khair, jadi orang yang ahli ta'ah, jadi orang yang ahli ibadah, jadi orang yang ahli Quran, diberi ilmu umur yang serba barokah, pada akhirnya kita diakhiri husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartilul Quran bil Ghaib Surah Al-Mulk Juz 29 oleh santri Pondok Pesantren Al-Hidayah.
Pembacaan doa. Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan. Pembina apel, hormat, gerak. Jaga, gerak. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Penghormatan kepada pemimpin. Tanggal 29 Oktober, Madrasah Aliyah beserta didukung oleh anggota OSIS mengadakan bazar murah. Ya, bisa melihat fashion show, bisa melihat pidato 3 bahasa peringatan pada hari ini, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Jawa, dan lomba karaoke yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober Sabtu depan. Madrasah Aliyah boleh mengikuti melihat kegiatan lomba dan bisa membeli untuk bazar murah. Sekian untuk Madrasah Aliyah, saya kasih waktu 5 menit untuk istirahat. Siap, gerak, tanpa penghormatan. Bubar, jalan. MTS minta berapa menit? Ya wis, istirahat 15 menit. Untuk siswa MI silakan langsung masuk ke dalam kelas, istirahat di dalam kelas saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pengurus Lembaga Pendidikan Islam Al-Hidayah mengucapkan Hari Santri tanggal 22 Oktober 2016. Harapan kami tentunya dengan memperingati Hari Santri ini, yang pertama, mari kita kembali kepada ulama salaf, menjadi amalia para santri, di mana santri terdahulu itu begitu sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, begitu sungguh-sungguh dalam tirakat, dalam mengkaji, dalam memutalaah ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulama, sehingga karena kesungguhan mereka itulah akhirnya mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan pulang bisa mengganti para ulama yang telah lalu. Oleh karena itu harapan kami sebagai salah seorang pengurus di Lembaga Pendidikan Islam Al-Hidayah menghimbau kepada para santri dan siswa-siswi Lembaga Pendidikan Al-Hidayah, jadi mudah-mudahan amal-amal baik, jadi kebiasaan-kebiasaan para santri yang senantiasa membaca ulang, mengkaji ulang pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh para ustadz, para gurunya, para mu'alimnya, ini menjadi kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan sholat tahajud, kebiasaan-kebiasaan baca Al-Quran tiap hari, ini perlu dikembangkan, ditumbuh suburkan, agar ke depan anak-anak ini menjadi anak-anak yang berguna, menjadi anak-anak yang soleh. Tentunya bekal ini tidak cukup kalau anak-anak belum mengikuti organisasi-organisasi baik yang di sekolah maupun di pesantren, ya. Ada latihan-latihan khutbah, ada ikut OSIS, ini sebagai salah satu dasar untuk latihan kepemimpinan agar nanti ketika pulang ke masyarakat bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Karena waktu dia mengaji, waktu dia belajar,
sudah ikut organisasi OSIS di sekolah, sudah diadakan muhadharah, sudah bisa pembiasaan membaca tahlil, istighosa, manakiban, khataman dan sebagainya. Yang ilmu itu insya Allah sangat bermanfaat sebagai bekal apabila anak-anak, para santri maupun para siswa-siswi nanti ke rumahnya masing-masing. Jadi harapan kami untuk kembali bersungguh-sungguh lah seperti santri ala lalu yang dalam mengkaji, mempelajari, memutolaah atau mengulang-ulang apa yang disampaikan para guru, sehingga ini ilmu ini adalah benar-benar merasuk ke dalam hati sanubari, bukan ada dalam tulisan. Sebab kata seorang ahli hikmah, al ilmu ma fi sudur la fi sudur. Ilmu itu sesuatu yang ada dalam hati, bukan sesuatu yang masih ada dalam tulisan. Jadi kalau dalam kitab-kitab, dalam buku-buku itu belum dikatakan satu ilmu, tetapi kalau sudah masuk ke dalam hati, sudah meresap dalam hati, dan nanti bisa diamalkan dalam bentuk perbuatan sehari-hari, syukur-syukur bisa disampaikan orang lain. Inilah ilmu yang sangat bermanfaat, ilman nafi'an, ilmu yang sangat bermanfaat, yang berguna bagi dunia anak-anak, bagi dunia kita, dan bagi akhirat kita. Saya kira demikian. Sama-sama ngurus. Saya ucapkan selamat Hari Santi 2016. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.